bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengarkan tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang dapat kita maknai dari Injil yang telah kita dengar dalam konteks keberadaan kita sebagai mahasiswa atau murid-murid adalah ketaatan pada guru. Dalam Injil kita mendengar cerita tentang Yohanes yang punya murid-murid yang diminta oleh gurunya untuk pergi bertemu dengan Yesus, bertanya tentang apakah Yesus itu benar yang dinantikan, atau apakah masih menantikan orang lain lagi. Yesus memberikan jawaban dengan mengatakan hal-hal yang telah dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan dan meyakinkan para murid itu bahwa Yesuslah yang dinantikan dan Yesuslah orang yang dimaksudkan oleh guru mereka, yaitu Yohanes. Bagi kita sebagai kaum terpelajar yang percaya kepada Yesus, kita juga perlu untuk bertemu dengan Yesus, mencari tahu tentang Yesus itu siapa untuk kita. Sehingga dalam konteks keberadaan kita di sini, tentu kita perlu punya waktu untuk mencari dan memperdalam pengenalan dan pengetahuan kita tentang Yesus. Sehingga kita bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Ekaristi, karena Ekaristi adalah salah satu cara untuk kita makin mengenal siapa itu Yesus bagi kita. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti dan memahami kita, Tuhan yang ingin tinggal di dalam hati dan hidup kita, sehingga kita itu tidak perlu jauh-jauh mencari Yesus. Mungkin juga tidak perlu bernyanyi atau juga berteriak mencari Yesus, ya. Karena yang paling penting itu
Dia ada di hati kita. Dan memang Tuhan itu diam di hati kita. Inilah keistimewaan menjadi murid Yesus. Maka Yesus selalu mengingatkan kita untuk jaga hati, kuatkan hati menghadapi apapun gejolak kehidupan. Dan hati adalah sumber kasih dalam hidup. Kalau kita tidak punya hati yang penuh kasih, maka kita tidak akan bisa menemukan Tuhan dalam hidup, dan kita tidak bisa menemukan Tuhan dalam diri sesama. Ketika Yohanes menyuruh para muridnya berjumpa untuk bertanya kepada Yesus tentang siapa itu Yesus, sebenarnya Yohanes mau mengarahkan hati para muridnya kepada Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Karena Yohanes itu sudah mengenal siapa itu Yesus. Dia tidak perlu cari tahu lagi, tetapi yang perlu cari tahu adalah murid-muridnya, karena mereka belum mengenal. Sehingga untuk kita paling penting bahwa kita kesini untuk mengenyam pendidikan, itu memang tujuan utama. Tapi jangan lupa untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan lupa untuk makin mempererat hubungan dengan Yesus. Dan mari kita terus menjaga hati kita untuk Yesus. Kalau Yesus ada di hati, tidak usah takut dengan apapun gejolak kehidupan, karena Yesus akan selalu mengontrol kita dari hati. Sama seperti secara biologis, hati itu penyaring segala racun yang masuk ke dalam tubuh sebelum mengalirkan itu ke seluruh tubuh melalui darah. Maka demikian juga hati kita secara rohani adalah saringan yang pas untuk menyaring segala macam bentuk informasi dan kenyataan hidup yang ada di sekitar kita. Jadi apapun bentuk gejolak kehidupan yang ada, entah itu kemudian masuk dalam pribadi kita, mempengaruhi pribadi kita atau tidak, sangat ditentukan oleh hati. Kalau di hati ada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyaring dan mengendalikan segala apapun yang kita terima dari luar, supaya tidak membawa kita atau menjebak kita ke dalam bahaya yang lebih merusak. Jadi jaga hati itu penting. Apalagi Yesus pernah bilang begini, yang menajiskan dalam hidup itu bukan apa yang masuk dari luar, tapi yang menajiskan itu yang muncul dari dalam. Jadi baik atau tidak baiknya kehidupan kita tidak ditentukan oleh informasi-informasi dan kenyataan yang ada di luar, tapi sangat tergantung pada bagaimana kita menata di dalam hati. Kita hidup di zaman di mana ada banyak perubahan, dan perubahan itu kadang menggiring kita untuk lupa diri, lupakan Tuhan. Kalau kita tidak punya hati yang di dalamnya ada Tuhan, maka kita akan gampang terbawa arus zaman, terbawa arus perubahan, dan bahkan terbawa arus penyesatan. Kita kalau tidak ada Tuhan dan tidak ada Yesus di hati, bisa jadi kita tergoda untuk ajaran-ajaran baru, bahkan yang paling mungkin bisa menjebak kita dalam bahaya radikalisme. Radikalisme itu ajaran yang sangat fatal, yang membuat kita merasa bahwa mencaci maki, membenci, memusuhi, dan bahkan membunuh sesama itu mulia. Padahal Tuhan tidak pernah mencintai kematian. Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk dibenci, dicaci maki, atau dibunuh oleh sesama. Itu tidak. Tidak mungkin Tuhan mau menciptakan kita kalau tidak menghargai hidup kita. Maka agama-agama yang selalu menjual Tuhan untuk membenci dan membunuh sesama itu bukan dari Tuhan. Itu hanya dari iblis. Karena gairah membunuh itu hanya muncul dari iblis. Tuhan tidak pernah mau membunuh anak-anaknya. Makanya dalam bacaan telah kita dengar bagaimana Tuhan sangat menghargai hidup kita. Jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala isi alam sangat dihargai oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka lagi-lagi paling penting untuk kita adalah mari menjadi murid yang selalu terbuka hati kepada Tuhan, dan marilah menjadi mahasiswa yang jangan pernah lupa untuk berbicara dengan Yesus dalam doa. Kita menyerahkan diri kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, karena Natal bagi kita adalah saat di mana Yesus
lahir kembali di hati kita, dan Tuhan ingin jadikan hati kita sebagai palungan atau kandang di mana Yesus lahir secara baru. Yesus tidak butuh lagi lahir di kandang seperti di Bethlehem, karena ketika kita merayakan Natal, Yesus ingin lahir di hati kita. Maka jaga hati, tata hati, dan membuat hati kita menjadi palungan terbaru untuk kelahiran Yesus adalah hal yang perlu kita siapkan sebelum kita merayakan Natal. Saya kembali ke pesan yang saya katakan waktu awal kita misa Minggu Adventus pertama. Gereja Katolik itu tidak sama dengan gereja lain. Kita punya keunikan, bukan keanehan, karena kita diberi waktu 4 minggu untuk mempersiapkan diri, untuk menata hati, supaya hati kita itu pantas menjadi palungan yang dimana di dalamnya Yesus lahir kembali pada perayaan Natal. Kita masih punya 1 minggu untuk persiapan, dan kita diharapkan betul memanfaatkan kesempatan ini untuk kita jaga hati, tata hati, dan buka hati bagi Yesus yang akan lahir pada perayaan Natal nanti. Semoga Tuhan menyelimuti hati kita. Tuhan memberkati. Ya hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudus-Mu, cinta yang selalu menyinari hidup kami dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami juga bersyukur untuk kerahiman yang mengalir dari hati-Mu, untuk merahimi kami dan dunia ini, walau sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya hati kudus Yesus, Engkau selalu tahu gejolak hidup kami yang terkapar karena badai demi badai. Engkau juga tak